Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 1. Dige kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Adegan dibuka dengan menampilkan pertarungan sengit tim Naofumi melawan tim veteran Topak. Nampaknya Naofumi dan partinya tengah menyamar sebagai peserta pertarungan gelap Kolosium, dan di sini mereka lebih dikenal dengan nama Rock Valley. Naofumi dan partinya pun pura-pura terdesak, dan hal ini membuat tim veteran Topak merasa di atas angin. Jalannya pertarungan ini juga dihiasi dengan ramainya sorak-sorai penonton yang sangat antusias. Shin pun beralih dan kembali menampilkan Naofumi beserta rombongannya dalam sebuah perjalanan. Setelah berhasil mengalahkan kura-kura roh, kali ini Naofumi dan rekan-rekannya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Phoenix, di mana binatang legendaris tersebut merupakan salah satu dari 4 binatang penjaga yang melindungi dunia ini layaknya kura-kura roh. Setelah mengalahkan Kyo, Naofumi dan partinya malah mendapatkan energi yang menciptakan sebuah penghalang, yang mana hal itu memberikan waktu selama 3,5 bulan sebelum Phoenix bangkit kembali. Selain itu, Naofumi, Raptalia, dan Viro juga mendapatkan kutukan yang jelas mempengaruhi status karakternya masing-masing. Di sisa-sisa waktu yang ada, Naofumi berusaha memperkuat wilayah kekuasaannya agar bisa menghadapi Phoenix. Kali ini mau tidak mau, Naofumi harus mempercayai rekan-rekan pahlawan legendaris lainnya, yaitu Motoyasu, Ren, dan Itsuki, dengan tujuan agar bisa menjadi semakin kuat. Namun saat Naofumi menghadap Ratu Mirelia, dia mendapatkan kabar buruk di mana ketika pahlawan legendaris lainnya tiba-tiba menghilang. Sang ratu pun menjelaskan bahwa Motoyasu, Ren, dan Itsuki menghilang setelah Naofumi pergi ke dunianya Kizuna. Kehilangan salah satu pahlawan legendaris akan menjadi masalah yang serius dalam menghadapi Phoenix. Situasi juga semakin rumit, apalagi saat ini Melromak tengah diintai oleh 3 negara sebelah timur dan juga Faubre. Ratu Mirelia pun sekali lagi meminta bantuan Naofumi sebagai pahlawan perisai untuk melindungi Melromak. Tanpa diminta pun Naofumi pasti akan melindungi Melromak sekaligus wilayah di bawahnya. Naofumi lantas menyinggung tentang pahlawan 7 bintang. Namun Mirelia mengungkapkan bahwa pahlawan 7 bintang masih tidak jelas dan entah bagaimana sulit sekali dihubungi. Yang jelas, hanya ada satu pahlawan yang diketahui keberadaannya, yaitu pahlawan tongkat. Naofumi pun agak terkejut setelah mendengarkan penjelasan Mirelia bahwa sang pahlawan tongkat berada di negara Melromak ini. Mirelia pun mengajak Naofumi ke ruangan bawah tanah, di mana di sana terdapat sisa-sisa tubuh kura-kura roh. Naofumi pun langsung menyerap item tersebut masuk ke dalam perisainya. Mirelia lantas menyinggung Malti atau Bici yang tiba-tiba menghilang. Di sini Ratu meminta Naofumi supaya berhati-hati, karena Bici mungkin merencanakan sesuatu yang tidak baik untuknya. Tanpa diduga di lantai atas, tiba-tiba Outcry atau Citrus muncul dan memarahi Naofumi. Namun dia langsung terdiam dan pergi, ketika melihat sosok Mirelia berada di dekat Naofumi. Naofumi pun tidak menyangka, ternyata Tres adalah sosok pahlawan tongkat yang dimaksud Ratu Mirelia. Beberapa saat kemudian, Naofumi dan partinya mengunjungi Paman Einhard di tokonya. Naofumi lantas menjual berbagai macam item penting yang digunakannya saat berada di dunia lain. Sejak kedatangannya kembali ke dunia ini, Naofumi dan partinya sudah tidak bisa menggunakan peralatan tersebut. Pun demikian, Naofumi merasa kalau item pakaian lebih cocok digunakan kembali, khususnya oleh Raptalia. Dengan mengenakan pakaian tersebut,
status Raptalia langsung meningkat. Setelah selesai negosiasi harga dengan Paman Enhart, Naofumi pun beranjak ke tempatnya Beloukas untuk melihat-lihat budak. Sayangnya saat ini Beloukas hampir tidak memiliki budak untuk dijual. Ternyata upaya Naofumi untuk membawa kembali penduduk desa Lurolona telah tersebar luas ke seluruh penjuru negeri. Hal ini pun mengakibatkan banyaknya para bangsawan dan pedagang yang tiba-tiba membeli banyak budak di sini untuk dijual ke luar negeri. Parahnya, biaya untuk membawa para budak tersebut kembali sangatlah mahal. Ditambah lagi kondisi pasar sangat sulit diprediksi. Naofumi pun hanya bisa pasrah dan akan membeli setiap budak yang tersisa. Tentu saja Beloukas sangat senang mendengarnya. Untuk mengembalikan para warga desa Lurolona, Beloukas lantas menyarankan pada Naofumi agar pergi menuju Zeltoble. Pada keesokan paginya, Naofumi dan rombongannya mulai bersiap menuju Zeltoble. Dia pun mempercayakan segala urusan desa pada Melty. Singkat cerita, Naofumi dan partinya telah sampai di Zeltoble. Zeltoble sendiri adalah negeri pedagang dan tentara bayaran yang sangat ramai. Tanpa membuang waktu, Naofumi pun menuju sebuah toko yang sebelumnya direkomendasikan oleh Beloukas. Anehnya, mereka nampak disambut oleh sosok yang begitu mirip dengan Beloukas. Ternyata sosok ini adalah pamannya Beloukas yang kita sebut saja namanya Pak Belo. Dari tampilan luarnya, toko Pak Belo terlihat seperti kedai minuman biasa. Namun ketika Pak Belo menarik tuas botol anggur, disitulah muncul sebuah jalan rahasia menuju ruangan bawah tanah. Jalan rahasia ini pun menuntun semuanya pada tempat pelelangan barang ilegal, khususnya budak yang berasal dari desa Lurolona. Mau dibantah seperti apapun, faktanya hanya uang sajalah yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tanpa basa-basi, Pak Belo pun memastikan pada Naofumi tentang seberapa banyaknya uang sang pahlawan untuk membebaskan para budak setengah manusia di sini. Naofumi pun menyadari maksud Pak Belo, dan dia ingin menghasilkan banyak uang untuk menyelamatkan para budak. Pak Belo lantas menyinggung tentang kolosium di pusat kota, di mana lokasi tersebut menjadi ajang bagi para petarung untuk melakukan duel demi mempertahankan martabat satu sama lain. Namun yang dimaksud Pak Belo bukanlah kolosium tersebut, melainkan arena pertarungan di bawahnya yang tidak memiliki aturan dan menghalalkan segala cara untuk menang. Oleh karena itulah uang yang dihasilkan juga sangat besar. Berbekal informasi tersebut, Naofumi lantas pergi sendirian menuju arena pertarungan dunia bawah tanah. Dia pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Nadia di TKP. Setelah membelikan Nadia minuman, Naofumi pun mendapatkan informasi penting tentang skema pertarungan di arena ilegal ini. Para peserta bisa bertarung secara solo, namun yang paling populer di tempat ini adalah pertarungan 3 lawan 3. Sesaat kemudian, arena pun menampilkan sosok Vol, yaitu seorang bocah setengah manusia yang harus melawan bocah lelaki Tambun keturunan bangsawan, yaitu Yuji. Yuji nampak serius menekan Vol dengan ayunan pedangnya. Namun Vol hanya terus menghindar dan tidak melakukan serangan balasan sama sekali. Yuji pun nampak kelelahan, dan ketika dia memepet Vol, dia berkata agar Vol menyudahi pertarungan ini. Ekspresi Vol pun nampak datar, dan dia langsung pura-pura terpental ketika ledakan pedang api Yuji mengenainya. Fakta menyedihkan ini pun membuat Vol dihina dan dimarahi habis-habisan oleh para penonton yang telah mempertaruhkan banyak uang padanya. Nadia pun memandang Vol penuh rasa iba. Sementara Naofumi hanya berpikir realistis, di mana hal itu sudah menjadi resiko bagi para petarung dunia bawah tanah. Nadia pun berpamitan pergi, meninggalkan Naofumi yang masih terus memandangi arena pertarungan di bawahnya. Sekembalinya di penginapan, Naofumi menyampaikan pada partinya bahwa mereka akan mengikuti pertarungan bawah tanah sambil menyamar dengan mengenakan topeng. Dengan penuh keyakinan, Naofumi akan memonopoli uang taruhan dan hadiah yang ada. Jika berhasil mendapatkan uang yang banyak, Naofumi berencana membeli semua budak setengah manusia dari desa Lurolona yang dijual di pelelangan. Walau nampak dipaksakan, namun Raptalia dan Viro tetap melaksanakan perintah dan bertarung di bawah komando Naofumi. Shin pun kembali menampilkan pertarungan tim Naofumi atau Rock Valley melawan tim veteran Topak. Rock Valley pun pura-pura lemah, dengan tujuan agar para penonton menganggap kalau mereka adalah tim yang tidak mungkin menang.
Semakin terlihat lemah, maka semakin banyak pula uang yang mereka dapatkan. Setelah mengulur cukup waktu, Rock Valley pun mulai menunjukkan taringnya dengan melumpuhkan tim veteran topak dengan sekali gempuran. Naofumi sama sekali tidak peduli dengan para penonton yang senang ataupun kesal. Yang terpenting dia berhasil menjalankan rencananya dan membodohi semua orang.